Salam sejahtera Bapak Ibu, perkenalkan saya Paulina Suteja, saya dari Leader Source Indonesia. Selama beberapa waktu ke depan ini, Bapak Ibu akan saya ajak untuk mendengarkan dan melihat video yang akan menyampaikan materi tentang membangun gereja yang sehat. Video ini akan dibagi dalam 6 sesi, dan dalam setiap sesinya kurang lebih berdurasi 1 jam. Bersama itu, kami juga memberikan kepada Bapak Ibu materi, yaitu buku kerja yang dapat dipergunakan bersamaan dengan Bapak Ibu ketika mendengarkan dan melihat video materi yang kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 2 rekan saya, juga dari Leader Source Indonesia, yaitu yang pertama adalah Ibu Tuti, dan kemudian Bapak Yohanes. Selama penyajian materi kami, Bapak Ibu, maka akan ada diskusi, akan ada bincang-bincang, dan bersamaan dengan itu, maka itu yang akan kami lakukan juga dengan 2 rekan-rekan kami ini. Kami akan berdiskusi untuk membuat Bapak Ibu lebih bisa mendalami materi yang kami berikan. Baik, terima kasih Bu Tuti dan Pak Yohanes, silahkan. Bapak Ibu, kembali saya bertemu dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan materi sesi pertama dari membangun gereja yang sehat. Topik ini menarik untuk bersama-sama kita pelajari, kita dengarkan dan diskusi. Karena Bapak Ibu, bahwa akhir-akhir ini kita sama-sama mengamati atau bahkan melihat bahwa gereja itu sedang berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Ada lebih banyak saat ini pekerja-pekerja Kristen yang bekerja di berbagai negara. Dan jumlah ini lebih besar dibandingkan pada masa-masa sebelumnya dalam sejarah gereja. Dan dewasa ini diperkirakan ada kurang lebih 5 juta orang yang bekerja di dalam pelayanan atau pekerja Kristen. Selain itu juga ada berbagai macam pelayanan lainnya yang melibatkan orang-orang di dalam pekerjaan Tuhan. Dan di tengah aktivitas Kristen yang luar biasa, dapat dikatakan melimpah itu, kita perlu memastikan bahwa kita benar-benar mengerti tujuan kita. Sehingga kita tidak hanya melakukan apa yang kita ingin lakukan saja, dan tidak memiliki tujuan yang jelas, tetapi kita mau mengarahkan apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tujuan kita yang sesungguhnya adalah mentaati perintah Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Bapak Ibu bisa baca. Sudah Bapak Ibu, saya akan bacakan bahwa Matius 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Wow, luar biasa ya ayat ini. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan agar kita menjadikan semua bangsa muridnya, kemudian mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah Tuhan sendiri perintahkan kepada kita. Selain itu, Tuhan Yesus pun secara eksplisit mengungkapkan tujuannya sendiri. Dari Matius 16 ayat 18, Bapak Ibu bisa buka dan melihat. Dikatakan bahwa aku akan membangun gerejaku. Diambil dari terjemahan dalam bahasa Inggris yang mengatakan I will build my church. Nah, Bapak Ibu, dari pernyataan itu kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang memiliki kerinduan untuk membangun gereja. Mungkin itu membawa pemikiran kita kepada, gereja kita hari-hari ini. Dan mungkin melihat bagaimana sih sebetulnya pola gereja yang sudah terjadi baik masa lalu maupun saat ini. Dan kalau Bapak Ibu mungkin mengingat atau memperhatikan bahwa pola gereja yang terjadi hari-hari ini dan pola gereja di dalam perjanjian baru, itu gereja yang lebih sederhana barangkali, benar-benar berbeda. Pola hari-hari ini mungkin untuk kita tampaknya agak menjadi lebih rumit, menjadi begitu banyak hal-hal yang
menurut kita barangkali tidak sama dengan gereja yang kita jumpai pada masa lalu. Dan sejauh ini gerakan-gerakan perintisan gereja di berbagai belahan dunia, entah itu di Cina, di Afrika, India, atau di Amerika Selatan, bahkan di banyak tempat lainnya, kembali sudah melihat bagaimana pola gereja dalam Perjanjian Baru. Yang kita lihat bagaimana gereja di dalam Perjanjian Baru itu telah memberkati dunia sedemikian rupa sampai hari ini. Dan mari Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana pola yang sederhana itu dalam Perjanjian Baru, dan bagaimana kita akan melihat itu bisa kita juga terapkan di dalam gereja kita hari-hari ini. Sebelum lebih jauh Bapak Ibu, tujuan dari materi yang diberikan yaitu membangun gereja yang sehat adalah agar kita semua Bapak Ibu dan peserta dapat melihat kasih kepada gereja Kristus yang diperbaharui dan dihidupkan lagi, agar kita memiliki kerinduan supaya gereja benar-benar menjadi seperti apa yang diinginkan Allah. Dan kemudian untuk memiliki pengertian yang jelas dan alkitabiah tentang apakah gereja yang sehat itu dan bagaimana terbentuknya gereja. Kemudian memiliki visi yang jelas dan penuh kerinduan untuk membangun gereja-gereja yang sehat. Dan kita juga akan dapat menerapkan praktek bagaimana itu dilakukan di dalam gereja untuk menjadi gereja yang sehat. Dan kemudian hidup di dalam pelayanan, dikuatkan, diberdayakan, dan termotivasi, dipenuhi harapan untuk gereja Tuhan di masa yang akan datang. Dan kita ingin memiliki kapasitas yang besar sekali untuk menjadi pemimpin yang sehat dan memimpin umat Tuhan melaksanakan visinya bagi gerejanya. Jadi tujuan dari pelatihan Bapak Ibu ini adalah gereja dalam perspektif yang sangat luas sebetulnya. Dan ini seolah-olah seperti sebuah metafor untuk melihat atau perbandingan membayangkan diri kita sebagai seseorang yang berada memposisikan diri kita di dalam dua tempat. Andai kata misalnya kita adalah seorang pemimpin. Kalau kita melihat sebuah olahraga atau pertandingan sepak bola sebut saja. Dari manakah Bapak Ibu akan melihat pertandingan itu untuk dapat memahami pertandingan itu lebih baik? Kalau menurut Pak Yohanes atau Ibu Tuti, sebagai seseorang yang akan memimpin atau menolong pertandingan itu, di manakah posisi terbaik? Di dalam lapangankah, di pinggir lapangankah, atau di luar lapangan? Bagaimana kalau menurut Bapak Ibu? Di luar lapangan. Bapak melihatnya di luar lapangan itu penting. Ibu melihat? Kadang-kadang harus sebagai coach, kadang-kadang harus di lapangan. Kadang-kadang di luar lapangan, bahkan di tribun. Kalau di tribun bisa lihat lebih banyak, lebih luas. Baik. Jadi seperti yang Pak Yohanes bilang, kita ada di lapangan, tetapi juga kita perlu memposisikan diri kita ada di luar lapangan, mungkin sebagai pelatih. Tetapi bahkan satu waktu diperlukan posisi kita berada di tribun sebagai penonton, sehingga kita melihat pemandangannya lebih luas, melihat pertandingan itu secara keseluruhan. Demikianlah Bapak Ibu, hari-hari ini kita diberikan kesempatan untuk sebetulnya bisa melihat perspektif gereja menjadi jauh lebih luas, dapat melihatnya ketika kita berada di dalam gereja, dan kita mengamati bagaimana kita bisa membantu gereja untuk bertumbuh. Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut lagi mempelajari materi ini, sesi pertama ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan beberapa hal. Silahkan ambil waktu Bapak Ibu untuk memikirkannya. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu, yaitu bagaimana Bapak Ibu melihat gereja saat ini? Artinya realitas apa yang Bapak Ibu dapati atau bahkan alami sendiri di gereja saat itu? Dan bersama-sama saya juga akan menanyakan hal tersebut kepada Pak Yohanes dan Ibu Tuti. Bagaimana Pak Yohanes dan Ibu Tuti melihat realitas gereja saat ini? Gereja saat ini banyak ditinggal oleh kaula mudanya. Jadi gereja ditinggal oleh kaula muda ya? Ada yang lainnya? Ya, para pemimpin merasa mereka bekerja sendiri, artinya kekurangan pemimpin merasa bekerja sendiri ya? Iya. Karena jumlahnya kurang. Betul. Ada lagi, Bapak Ibu? Jemaat hanya sebagai pengunjung. Jemaatnya hanya sebagai pengunjung saja.
Ada lagi? Apa yang dilihat Mungkin Bapak Ibu? itu juga karena mereka kurang menyadari peran mereka di dalam penggenapan amanat agung. Ya, jemaat kurang menyadari. Perannya ya Iya. dalam amanat agung. Ada lagi Bapak Ibu realita yang Bapak Ibu lihat untuk gereja masa-masa ini? Khususnya misalnya sekarang ini di saat pandemi COVID-19, ada banyak gereja yang tidak bisa menjalankan ibadahnya, dan banyak jemaat yang tidak tahu bagaimana harus melakukannya di rumah. Jadi di saat pandemi ini banyak gereja yang tidak bisa menjalankan ibadah dan jemaatnya juga tidak tahu bagaimana mereka harus mengikutinya. Baik. Wah, ini kalau kita akan membuat daftarnya, barangkali semakin lama daftar ini akan semakin panjang ya. Kita akan melihat begitu banyak realitas gereja yang terjadi saat-saat ini. Dan terima kasih bahwa Ibu dan Bapak sudah membagikannya kepada saya. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu, saya berpikir bahwa ini bukanlah suatu kebetulan, bahwa ketika Tuhan mengajak Bapak Ibu untuk bisa melihat hal ini, mungkin kemudian muncul pertanyaan baru dalam pikiran kita. Dengan kondisi seperti ini, di mana posisi saya? Apa yang bisa saya lakukan? Bapak Ibu, bahwa jika kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat ini, untuk menyadari realitas yang terjadi saat ini di gereja, itu adalah sesuatu yang sebetulnya Tuhan ingin berbicara kepada kita. Karena tidak kepada semua orang sebetulnya Tuhan membukakan sesuatu. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita untuk melihat ini, tentu Dia menginginkan kita untuk ada melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya sebagai penonton, tetapi mengambil bagian. Dan harapannya Bapak Ibu, ketika kita mempelajari bagaimana kita bisa membangun gereja yang sehat, kita jadi tahu bagaimana kita bisa melakukan, kemudian menjawab realita ini, dan melihat apa yang Tuhan berikan kepada hati kita. Dan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi jawaban atas doa-doa, bagaimana sebetulnya gereja yang sehat itu akan dibangun. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak, kita akan berdoa. Bapak Ibu mendoakan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu setelah melihat apa yang menjadi realitas gereja kita saat-saat ini. Silakan. Setelah itu saya akan minta Pak Yohanes untuk tutup dalam doa. Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami tidak nyaman ketika kami melihat realita gereja akhir-akhir ini, Tuhan. Bagaimana dunia melihat gereja, bagaimana sesama orang percaya juga melihat gereja pada saat ini, Tuhan. Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi lewat gerejamu, tapi juga ada banyak kebutuhan, kekosongan, di mana kurang orang, Tuhan, untuk memperlengkapi, untuk mencukupi segala kebutuhan yang ada. Ada banyak orang-orang yang mungkin masih mengalami kebingungan atas fungsi mereka ketika mereka berada dalam gereja, Tuhan. Tuhan yang tolong berikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan untuk dimampukan memahami, untuk dimampukan untuk membangun orang-orang supaya setiap mereka mengerti bahwa gereja bukan hanya seperti ini, bahwa gereja seharusnya dibangun lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa mengerti dan memahami hal tersebut. Terima kasih Tuhan, karena hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Dan setelah Bapak Ibu berdoa, kemudian tadi sebelumnya melihat realita gereja saat ini, mungkin muncul pertanyaan baru. Sebetulnya apa yang menjadi visi Allah untuk gereja? Apa yang sebetulnya diinginkan oleh Tuhan untuk gereja?
Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat visi Tuhan atas gereja. Kita akan sama-sama membaca dari Matius 16 ayat 15 sampai dengan 18. Satu orang mungkin boleh tolong bantu saya nanti membacakannya. Ayat 15 sampai dengan 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Baik, terima kasih Ibu. Di dalam bahasa lain bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai mendirikan batu karang itu, jemaatnya adalah gereja. Dan jika kita melihat konteks ini, Tuhan baru saja berbicara dan berhadapan dengan orang-orang Farisi dan orang Saduki. Jadi pertanyaan Tuhan itu kemudian disampaikan kepada murid-muridnya setelah dia pergi menyendiri. Dan ketika Tuhan menanyakan itu, yang menarik adalah jawaban Petrus. Jadi jawab Simon Petrus adalah, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Sekalipun Petrus yang mengatakannya, tetapi sesungguhnya jawaban itu adalah datang dari Bapa. Kemudian disambung dengan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gereja dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow, luar biasa ya pernyataan Tuhan Yesus ini. Ini menunjukkan bahwa gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang didasari oleh keyakinan bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, dan Tuhan Yesus sendirilah yang mempunyai tujuan atas gereja. Secara jelas Tuhan mengatakan bahwa aku akan membangun gerejaku. Jadi Tuhanlah yang mempunyai tujuan. Memang betul kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk apa? Ya, untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya. Dan setelah kita diselamatkan, kemudian apa yang akan kita lakukan? Lalu apa yang akan kita kerjakan? Pasti akan ada sesuatu yang harus kita capai setelah kita diselamatkan. Dan ayat ini jelas mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita diminta menjadi orang-orang yang membangun gerejanya, jemaatnya, sama seperti apa yang Tuhan sendiri lakukan. Ketika kita menjadi orang percaya, kita mengikuti Tuhan. Maka ketika Tuhan ingin membangun, menjadi tujuan Tuhan membangun gereja, maka itulah yang akan menjadi tujuan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi membangun gereja adalah hal utama yang Tuhan sendiri sedang lakukan. Ini merupakan suatu hal yang utama bagi Tuhan di dalam dunia ya. Dan kita sebagai orang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, maka kita juga dipanggil untuk menjadi gerejanya dan membangun gerejanya. Yesus mengatakan bahwa saya akan membangun gereja. Dia tidak mengatakan, Petrus, kau saya yang membangun gereja. Atau dia akan berkatakan bahwa Petrus, nanti kamu ya yang buat gerejanya. Tetapi tidak. Atau misalnya bangunlah sendiri gerejamu masing-masing. Tidak. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku akan membangun gereja. Jadi itulah yang menjadi tujuan Tuhan ketika dia ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar lebih jauh apa sebetulnya maksud Tuhan ketika Tuhan mengatakan bahwa dia membangun gereja. Kita boleh buka bersama-sama Bapak Ibu, Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Pak Yohanes nanti boleh bantu saya untuk membacakannya. Efesus 3, 14 sampai 19. Efesus 3, 14 sampai 19. Ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku akan membangun gerejaku. Artinya Yesus sendirilah yang sebetulnya sedang membangun gereja, dan sungguh-sungguh dia sendiri yang merancangkan gereja itu. Kemudian bukan saja kita yang mengatakan bahwa kita akan membangun gereja, tetapi ide utamanya dalam membangun gereja adalah datang dari Tuhan. Dan kemudian bahwa membangun gereja itu perlu waktu, Bapak Ibu. Ada proses. Dan hal ini berarti bahwa rancangan dalam membangun gereja itu haruslah datang dari Tuhan. Karena gereja ini adalah milik Tuhan. Dan jika saya ingin mendirikan gereja, maka desain dan tujuannya haruslah sesuai seperti apa yang Tuhan mau. Jelas, karena itu adalah gerejanya Tuhan. Tuhan sendiri yang memiliki inisiatif untuk membangun gereja. Dan karena Yesus yang membangun, maka gereja itu adalah sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Visinya haruslah visinya Tuhan Yesus. Bukan visi kita atau visi orang lain, tetapi visinya Tuhan. Dan kita harus tahu bagaimana kita menempatkan diri kita. Artinya karena Yesus sebagai pusatnya dan bukan kita. Yesus ingin membangun manusia dan bukan membangun gedung. Dan membangun gereja itu membutuhkan waktu, artinya kalau kita melihat bahwa saat-saat ini Bapak Ibu melihat realitas atau bahkan dalam perjalanannya ada lika-liku, mungkin ada tantangan yang dihadapi gereja, bahkan ada hal-hal yang mungkin berjalan tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan, sehingga bahkan terjadi konflik mungkin di dalam gereja. Namun Bapak Ibu, biarlah hal-hal ini tidak membuat kita berkecil hati ya, karena ini sebetulnya adalah bagian dari bagaimana proses pendewasaan gereja. Dan yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana kita memberikan sumbangan untuk kemajuan gereja dan tidak hanya berdiri sebagai penonton. Kalau Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk membangun gereja atau melihat gereja yang bertumbuh, maka kembali lagi bahwa kita harus berada di dalam Yesus, di dalam Kristus, karena Dia yang memiliki gereja ya. Dan kita nggak hanya melihat gereja kembali lagi seperti sebuah gedung atau seperti sebuah tradisi yang dibangun dari, sudah leluhur saya, sudah dari sejak dulu kala gereja itu dibangun oleh pendiri-pendirinya seperti ini gitu. Tetapi haruslah bertanya sebetulnya apa yang Yesus sendiri inginkan ketika Dia membangun gereja. Nah, Bapak Ibu, di perjalanan gereja selanjutnya mungkin Bapak Ibu melihat ada banyak hal yang terjadi. Tetapi ini bisa membawa kita merefleksikan atau bertanya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam video Bapak Ibu ada 4 bagan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah menurut Bapak Ibu dan rekan-rekan gereja saat ini fokus pada perbaikan segera atau jangka panjang? Jadi apakah gereja berada saat ini adalah untuk melakukan sesuatu yang terjadi sekarang saja, seperti sebuah emergensi begitu, atau punya rencana jangka panjang? Atau apakah ketika kita membangun gereja itu yang penting gerejanya ada deh, udah harusnya nih bangun gereja gitu ya. Ada orang-orang yang mau bangun gereja. Jadi apakah gereja itu hanya sekedar ada, tetapi kita tidak tahu sebetulnya jangka panjang ke depannya apa? Apakah kita punya rencana untuk gereja ke depan? Atau kembali lagi bahwa ini adalah gereja turun-temurun dari nenek moyang saya. Oh, ini gereja bersejarah karena didirikan oleh pendiri-pendirinya sejak dahulu kala. Tetapi kita tidak tahu apakah rencana ke depannya. Atau mungkin ada tipe lain yang berbeda dari hal ini. Nah, saya ingin Bapak Ibu berbagi, merefleksi,
Di mana saat ini sebetulnya posisi gereja yang Bapak Ibu lihat? Silakan Bapak Ibu di rumah boleh mengambil waktu juga refleksikan. Di mana posisi gereja yang Bapak Ibu lihat atau yang ada saat ini? Apakah dia berada di dalam tipe yang hanya berdiri untuk hari ini, tetapi bukan jangka panjang? Ataukah dia hanya gereja yang sekedar ada? Atau dia gereja karena turun-temurun dan tidak tahu apa rencana ke depannya? Atau ada tipe yang lain? Silakan Bapak Ibu merefleksikan, atau ada sesuatu yang lain yang Bapak Ibu lihat. Silakan saya berikan waktu juga Pak Yoyo dan Ibu Tuti untuk berbagi dari refleksi ini.
Baik, bagaimana Bapak Yohanes dan Ibu Tuti? Setelah merefleksikan tadi, kita melihat ada beberapa perspektif gereja. Bagaimana Bapak Ibu perspektif gereja bagi Bapak Ibu? Ya, saya melihat ada gereja yang memang benar-benar hanya sekedar ada supaya menjadi sebuah rutinitas, bahwa ini namanya ritual orang beragama Kristen. Ya. Tapi ada juga yang mencoba menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang lain. Tapi ada juga gereja-gereja yang menurut saya ya punya visi yang jelas untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada kedua hal tadi. Baik, terima kasih. Ibu Tuti, ada yang... Ya memang beragam ya, tiap gereja beda-beda. Ada gereja yang memang punya visi jangka panjang dan punya perencanaan yang baik terhadap pencapaian visi tersebut. Tapi ada juga gereja-gereja yang sepertinya sangat sibuk dengan segala macam program, tetapi program yang satu itu tidak berkaitan dengan program yang lainnya. Ada gereja yang ketika melihat di gereja lain ada program yang baik, kemudian diadopsi begitu saja tanpa mungkin melihat apakah itu yang memang diperlukan oleh jemaatnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Tuti dan Pak Yohanes. Jadi memang ada beragam ya sebetulnya bagaimana ketika kita memandang gereja, perspektif orang dengan gereja. Bahkan mungkin ada yang secara sederhana melihat bahwa gereja itu hanya sebuah gedung, hanya sebuah bangunan tempat kita datang untuk beribadah gitu ya. Ada yang sederhana itu. Bahkan ketika kita bisa menanyakannya kepada orang-orang lain, orang akan melihat itu tempat kumpul-kumpul saja. Atau misalnya itu biasanya tempat kita mungkin ada acara ramai bersama-sama, saya mendapatkan teman, saya bertemu dengan orang-orang lain gitu ya. Tetapi yang menjadi penting sebetulnya seperti sejak awal kita sudah baca visi Allah untuk gereja, bagaimana sebetulnya Tuhan Yesus sendiri melihatnya, apa perspektif Tuhan untuk gereja itu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus melihat gereja itu sebagai kekekalan. Jadi Tuhan melihat gereja itu sebagai kepenuhan Tuhan dengan kemenangan. Ada kuasa dan Tuhan melihat bahwa gereja itu indah. Ada kemuliaan Tuhan dan tempat Tuhan bertahta. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat perspektif yang berbeda, mari kita kembali untuk melihat apa yang menjadi perspektif Tuhan atas gereja. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan dan keinginan Tuhan ya atas gereja. Dan karena ini merupakan sesuatu yang menjadi kerinduan Tuhan, artinya Tuhan tidak akan berhenti dengan tujuan ini, dengan perspektif Tuhan atas gereja. Dan Dia akan bekerja untuk menyatakan ini. Kasih Tuhan terhadap gereja itu tidak pernah berhenti. Dan ya biarlah ini juga boleh menjadi perspektif untuk kita. Ketika kita melihat gereja dengan cara Tuhan melihat gereja. Kita boleh mengambil waktu kembali Bapak Ibu sejenak untuk datang sama Tuhan, untuk kita berbicara kepada Tuhan dan meminta Tuhan menolong kita untuk melihat bagaimana kita bisa melihat gereja seperti Tuhan melihat. Mungkin selama ini kita melihat gereja sebagai hal-hal yang bahkan mungkin tidak menyenangkan. Beberapa orang mungkin kecewa dengan gereja, beberapa orang meninggalkan gereja. Karena perspektif mereka berbeda dengan perspektif Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri melihat gereja. Jadi kita boleh datang pada Tuhan dan meminta Tuhan menolong kita untuk kita bisa melihat perspektif gereja sebagaimana kita belajar untuk melihat Tuhan, melihat gereja. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau yang menolong kami untuk melihat gereja-Mu sebagaimana Engkau melihatnya. Hendaklah visi-Mu menjadi visi kami, semangat-Mu menjadi semangat kami, dan biarlah kami melihat gereja sebagaimana adanya yang Tuhan inginkan. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengubah sudut pandang kami, sehingga itu dipenuhi oleh harapan dan iman. Sehingga kami boleh memberkati gereja
mencintai gerejamu sebagaimana Engkau mencintainya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu tahu perspektif tentang gereja dari Tuhan sendiri, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Bahwa gereja itu semestinya adalah gereja yang memang bisa mengubahkan orang lain. Terima kasih, bahwa gereja artinya adalah dalam posisi yang bisa mengubahkan orang lain. Pak Yohanes? Bahwa Apa yang- gereja, setiap segala sesuatu hal yang dilakukan oleh gereja harusnya berkesinambungan satu dengan yang lain, berhubungan satu dengan yang lain, karena punya tujuan yang jangka panjang. Baik, betul. Karena artinya ada jangka panjang untuk gereja. Bagaimana sekarang Bapak Ibu melihat gereja? Kalau tadinya kita berpikir gereja itu jangka pendek, gereja itu kemudian hanya dibangun berdasarkan apa yang sudah diwariskan oleh misalnya generasi-generasi sebelum kita. Tetapi dengan kita melihat perspektif Tuhan, sekarang bagaimana Bapak Ibu melihat gereja? Karena gereja itu miliknya Tuhan, maka gereja itu harusnya berpusatkan pada Kristus itu sendiri. Visinya gereja itu mestinya visi yang dari Kristus. Segala sesuatu yang gereja lakukan itu harusnya mengarah kepada visinya Kristus untuk gereja. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Jadi melihat gereja seperti apa, bagaimana Tuhan melihat sesuai dengan visi gereja. Dan ketika Tuhan memberkati gereja, maka kalau sebelumnya kita merasa, aduh gereja itu begitu dengan persoalan, dengan masalah, maka kalau kita melihat Tuhan mengasihi gereja, maka bagian kita adalah juga mengasihi gereja. Dan apakah Bapak Ibu percaya sekarang kalau gereja itu sebetulnya bisa menjadi gereja yang kuat? Ya. Harusnya gereja tidak terjadi lagi konflik Ya. di dalam gereja ketika kita memang berpusatkan kepada Kristus, karena intinya adalah bahwa bagaimana setiap orang harus melihat satu sama lain itu sebagai bagian dari gereja yang Tuhan kasih. Baik, Pak Yohanes? Iya, kalau saya lihat kalau itu terjadi, harusnya setiap orang akan bertumbuh di dalam gereja. Iya. Baik, betul. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, kalau kita mau mengubah sudut pandang kita dan melihat bagaimana sebetulnya Yesus sendiri memandang gereja, apa yang tadinya kita pikirkan tentang gereja bisa berubah. Artinya dulu mungkin kita melihat gereja kita tidak bertumbuh, gereja kita mungkin sedikit orang yang tertarik datang ke dalamnya, orang-orang tidak mengikuti visinya Tuhan. Tetapi setelah kita melihat bagaimana Tuhan melihat gereja, baik kita belajar untuk memberkati gereja, seperti Tuhan juga memberkati gereja. Kemudian kita bisa percaya bahwa gereja itu akan menjadi kuat karena Tuhan sendiri sebetulnya yang menginginkan untuk gereja itu menjadi kuat. Kemudian mungkin akan mengubah cara pandang kita bahwa yang tadinya kita menjadi penonton, sekarang kita akan mau menginvestasikan tenaga atau waktu kita untuk membangun dan mengembangkan gereja. Karena gereja itu adalah milik Tuhan. Dan kita akan mengasihi umatnya sama seperti Tuhan mengasihi gereja. Dan kemudian juga mungkin berbeda cara pandang kita ketika kita melihat tantangan-tantangan yang ada di depan di dalam gereja. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti ya atau putus asa dengan gereja. Dan kalau misalnya saat ini Bapak Ibu merasakan tekanan barangkali atau misalnya beban dalam melihat gereja, ambillah waktu Bapak Ibu untuk berdoa. Dan kalau bersama Bapak Ibu atau ada orang-orang yang Bapak Ibu percayai bisa menolong dan berbagi dalam hal ini, berdoalah bersama mereka. Mintalah Tuhan sendiri yang menolong kita, menyembuhkan hati kita, memperbarui hati kita dan memulihkan. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus memberi respon positif dalam mengasihi gereja dan jemaatnya Tuhan. Bapak Ibu, lebih lanjut saya ingin mengajak kita melihat bagaimana sih sebetulnya visi Paulus tentang gereja. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membuka Alkitab, Bapak Ibu.
Bapak Ibu boleh membuka dari Efesus 5 ayat 25 30 sampai dengan ayat 25 sampai dengan 32, bisa dibaca. Kemudian Efesus nanti Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kolose 1 ayat 18. Dan kemudian bisa nanti melihat Efesus 2 19 sampai 22. Dari tulisan-tulisan di Alkitab itu, Bapak Ibu bisa melihat bahwa Paulus memiliki 3 perumpamaan tentang gereja atau visi gereja. Ada yang mau berbagi dari Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 32? Apa perumpamaan Paulus dari ayat ini? Sebagai apakah Paulus melihat visi gereja? Sebagai tubuh Kristus. Ya, sebagai tubuh Kristus ya Bu, dari Efesus 4:11 ayat 16. Sebentar, dari Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 32. Itu Paulus melihat gereja sebagai pengantin. Dan dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22, Paulus melihat itu sebagai bait Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendengar atau ilustrasi kata pengantin perempuan, apa sih yang terbayangkan di dalam pikiran Bapak Ibu seorang pengantin perempuan? Cantik. Cantik. Apalagi Bapak Ibu? Selain cantik. Biasanya pengantin muncul dengan pakaian putih, lalu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang Bapak Ibu lihat dari seorang pengantin perempuan? Ada komitmen. Ya, ada komitmen ya. Sudah siap artinya untuk memasuki satu kehidupan yang baru gitu, seorang pengantin. Apalagi Bapak Ibu lihat dari seorang pengantin? Cinta kasih. Cinta kasih. Ya. Dan juga kalau saya membayangkan seorang pengantin perempuan itu murni, begitu. Jadi penuh dengan hal yang sifatnya alami gitu ya, mungkin ketika dia akan memasuki pernikahannya. Nah, kalau Bapak Ibu bicara tentang tubuh, ketika Paulus melihat gereja sebagai tubuh, satu tubuh. Tubuh kita ya lengkap, ada kepala, tangan, kaki gitu ya, dan seluruh organ-organnya. Apa yang bisa kita bayangkan ketika ilustrasi tentang tubuh? Banyak anggotanya. Banyak anggota, betul Bu. Ada lagi? Ada kesatuan. Ada kesatuan. Walaupun berbeda fungsi-fungsinya, tapi semua mempunyai tujuan untuk ya sebagai satu tubuh itu gitu ya. Walaupun bagian-bagiannya berbeda. Ada apa lagi Bapak Ibu? Ada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Itulah tubuh ya. Nggak akan kecil saja, bayi saja, tapi dia akan bertumbuh. Jalan dengan pertambahan usia, jadi ada perubahan yang terjadi. Ada apa lagi? Semuanya dikendalikan oleh kepala. Ya, tunduk kepada kepala sebagai pusatnya ya. Ada koordinasi antara bagian untuk melakukan dan itu diatur oleh kepala. Dan kalau bait Allah, ilustrasi yang Paulus berikan atau visi Paulus tentang gereja berbicara soal bait Allah. Tempat kediaman Allah. Ya, tempat kediaman Allah ya. Kalau kita membayangkan tempat bait Allah atau sebuah bangunan, mungkin apa yang Bapak Ibu bayangkan lagi selain tadi bait Allah? Ada persembahan. Persembahan, ada puji-pujian. Ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ada kemuliaan Allah ya, ada sesuatu yang luar biasa. Ada keteraturan. Ilustrasi ini Bapak Ibu, apa yang dari Paulus tadi sudah sampaikan visi. Ada elemen yang tetap yang sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat dari 3 hal tadi.
ada, kalau kita bicara soal pengantin, maka di situ kita bicara ada orang. Lalu kemudian kalau berbicara tentang tubuh, itu adalah seperti suatu proses yang bergerak, gitu ya. Ada aktivitas, ada yang dilakukan. Sementara bait Allah adalah tujuannya. Dan Bapak Ibu, dari semua elemen itu, dua elemen yang tetap yaitu menggambarkan kodrat Allah. Jadi orang di mana kita bisa merupakan wujud dari mempelai Kristus, tubuh Kristus dan bait Allah. Jadi dalam ketiga itu ada orang ya, ada mempelainya, kemudian ada tubuhnya, ada bait Allah di mana perwujudan dari hal itu ya, ada bersama-sama melakukan perwujudan itu. Bapak Ibu, dari ilustrasi yang Paulus berikan, Paulus ingin menekankan bahwa yang menjadi fokusnya itu bukan kepada gedung, tetapi kepada manusia. Jadi bukan kepada bagaimana sebetulnya bangunan gerejanya, bukan kepada aktivitas semata-mata yang dilakukan gereja, atau misalnya bagaimana program-program, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja, atau aktivitas-aktivitas yang kita pikirkan bahwa ini mungkin bagus untuk gereja. Bukan itu yang menjadi fokus Paulus dengan ilustrasi yang digambarkannya, tetapi Paulus ingin menekankan bahwa yang penting di dalam ilustrasi itu adalah manusia, adalah orangnya. Dan itulah yang bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam ilustrasi Paulus ada elemen yang tetap berbicara tentang orang dan proses, kemudian tujuan. Ini ada tujuan, ini proses, dan ini orang. Nah, Bapak Ibu, karena visi itu datang dari Allah, sehingga semua yang menjadi aktivitas atau apa yang akan kita lakukan, memimpin Kristen di dalam gereja adalah mempersiapkan mempelai Kristus. Dan membuat tubuh Kristus itu bertumbuh dan terbangun. Nah, Bapak Ibu, silahkan, saya ingin memberikan juga waktu Bapak Ibu untuk bisa menuliskannya nanti. Dan kemudian jika ada orang-orang yang bersama Bapak Ibu saat ini, boleh berbagi pengalaman bagaimana sebenarnya Bapak Ibu melihat gereja, kemudian bagaimana perspektif Paulus, bagaimana Tuhan Yesus sendiri dengan visi gerejanya. Dan Bapak Ibu, di akhir dari sesi ini, setelah kita belajar hal-hal tadi, kita ingin melihat secara singkat apa itu gereja dan apa itu bukan gereja. Nah, Bapak Ibu boleh berpikir, saya juga ingin mengajak Pak Yohanes dan Ibu Tuti untuk melihat apa itu gereja dan apa itu bukan gereja. Jadi gereja adalah sementara yang bukan gereja. Dari apa yang sudah Bapak Ibu tadi dengarkan, baik itu visi Paulus maupun Tuhan Yesus sendiri, gereja itu apa? Gereja adalah keluarganya Tuhan. Ya, gereja adalah keluarga Tuhan. Gereja itu adalah saya. Ya, kita ya. Diri kita. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang sedang bertumbuh. Ya, adalah orang-orang. Sementara yang bukan gereja, Gedung. gedung. Tadi sudah disebutkan ya, betul sekali Pak Yohanes, gedung. Gereja adalah ya di mana Tuhan itu hadir di situ. Itu gereja ya, adalah di mana Tuhan hadir. Yang bukan gereja, apa tadi? Dia bukan gedung. Gereja itu bukan serangkaian program.
bukan serangkaian program. Gereja itu bukan tetap aktivitas bisnis, gitu ya. Ya. Ada banyak yang sebetulnya Bapak Ibu bisa tuliskan dan cantumkan apa yang menjadi gereja, di mana ada orang-orang, di mana ada Tuhan di sana, diri kita, orang-orang yang bertumbuh dan kehadirat Tuhan. Sementara bukan gereja adalah hal-hal yang hanya bersifat seperti gedung, atau program, atau bisnis. Tetapi gereja adalah sesuatu yang hidup, di mana manusia atau orang-orangnya adalah menjadi fokus dari gereja itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, mengakhirinya saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu dan refleksi, dan setelah itu nanti kita akan lanjut kepada sesi yang berikutnya. Terima kasih.